Nah, Bahkan bisa memperindah. saya kembali mengulang. Yes. Kenapa kok jadi wartawan, tidak jadi sastrawan saja? Besoknya viral, bahkan koran kita nggak ada di pasaran, Bang. Saking viralnya. Konon tuh. Jadi ajak ke Korea saya sudah pernah, ajak ke Cina sudah pernah, ajak ke Eropa pada saat itu sudah pernah. Saya kan pernah mengajar bahasa Melayu, Bang. Bang Ramon, dua Iya, kehebatan. Kehebatan ketiga. Topi Bang Ramon ini Harley Davidson. Iya. Camera! Running! 101, 2, 3, take 2. Action! Cakap. Jangan tak cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seseorang bila ia hebat hanya satu, itu biasa. Tapi kalau orang banyak punya kehebatan, saya kira mungkin luar biasa atau satu keanehan. Nah, hari ini saya akan mempodcast seorang sahabat saya yang banyak kehebatannya sehingga tak dapat saya sebutkan satu persatu. Nanti beliaulah yang menyebutkannya. Masya Allah. Nah, oleh karena itu, saya sambut hangat Bang Ramon Damora. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, Bang bisa datang sini, saya bahagia Alhamdulillah. sekali. Cakap jangan tak cakap. Iya, saya lihat hari ini Abang betul-betul semat dan lincah. Saya nggak tahu nih. Sebenarnya lincah. Insya Allah, karena saya melihat semat Abang itu adalah Abang memang mempunyai kebolehan yang menurut saya di atas rata-rata. Waduh. Berat ini. Di mana Abang berpijak, di situ Abang menunjukkan identitas dirinya. Nah, kalau karena itu saya ingin bertanya, kapan Abang masuk Batam? Oke. Terima kasih, Bang Ardi. Saya bangga sekali bisa hadir di podcast yang paling Pancasilais ini. Iya. Karena hanya dicakap, jangan tak cakap itu ada jaminan kebebasan berpendapat dan berserikat. Alhamdulillah. Ke Batam, Bang. Ke Batam tahun 2000 waktu itu. 2000. Berarti 20 tahun yang lalu. Hampir Kenapa 20 Abang tahun. memilih Batam sebagai tempat bermastautin? Nah, waktu itu sebelumnya kan saya di Riau Pos, Jawa Pos Group. Kalau untuk Sumatera itu Riau Pos Group namanya. Waktu Iya. itu dikomandani oleh Datuk Rida Kaliamsi. Riau Pos waktu itu berpusat di Di Pekanbaru. Pekanbaru. Saya baru 1 tahun waktu itu menjadi sebagai jurnalis Di Pekanbaru. di Pekanbaru, Riau Pos. Nah, terus tiba-tiba kemudian pada suatu hari Datuk Rida menawarkan. Kata Datuk Rida, "Kau sudah kawin?" "Belum, Datuk." "Ada rencana kawin?" "Ada, insya Allah." "Kalau gitu kau ke Batam." Untuk kawin. Untuk ke Batam untuk bekerja. Oh, untuk Karena di bekerja. Batam waktu itu nama grup kita masih Sijori. Abang tentu masih ingat. Iya, Sijori Singapura Pos. Johor ya. Singapura Johor, Riau. Waktu itu di Jodoh kantornya. Benar. Oke, bismillah, minta izin sama orang tua, akhirnya ke Batam. Sebelum itu pernah ke Batam? Sebelum itu saya pernah kebetulan waktu di Riau Pos, saya pos jabatan terakhir itu asisten redaktur edisi minggu. Untuk Riau Pos. Oh iya. Waktu itu kita pernah meliput ketegangan antara Pemko dengan otorita. Oh. Saya yang kan di antaranya saya sowan sama Datuk Ardi waktu itu. Iya. Tapi Katanya kalau nggak ke Kepri, Tapi nggak kan- sah kalau nggak sowan sama Datuk Ardi. sebenarnya cerita Bang Ramon kalau cerita ketegangan ini saya khawatir. Kenapa? Karena saya setempat ketemu Bang Ramon, dia tidak pernah tegang. Nggak pernah tegang. Nah, saya hanya ingin Waktu itu menanyakan, meliput, ya. apakah Ya. Bang Ramon dalam meliput sebagai seorang jurnalis, seorang wartawan, Ya. ketegangan apa yang pernah dijumpai sehingga memang betul-betul Bang Ramon merasa mengkhawatirkan? Waktu itu ya, karena ketegangan itu kalau kita di pers kan menjadi sesuatu yang terlatih dijumpai setiap saat karena kita bekerja menghadapi deadline gitu. Oh, jadi kayak menikmati ketegangan. Menikmati akhirnya. Awalnya memang Maksud agak saya sedikit- tadi pemberitaannya. Pemberitaan, ya. Yang menurut Bang Ramon, Ya. saya menulis dengan penuh ketegangan. Nah, pernah waktu Aha. itu. Jadi pernah ada cerita pengusaha cukup punya nama di Batam. Suatu malam digerebek oleh aparat. Nah, waktu kita rapat redaksi, waktu itu saya kebetulan sebagai general manager sudah di Pos Metro waktu itu, Bang. Saya sempat 6 tahun di Pos Metro sebagai general manager. Korannya Oh, merah. Ya, koran kriminal lah.
kita bertengkar nih dengan teman-teman. Bagaimana kita harus mengangkatnya sebagai sebuah judul gitu. Malah headline kan? Malah headline kan. Karena di pers itu ada 3 yang nggak boleh kita lawan ini. Yang pertama orang kaya. Orang kaya. Orang kaya. Yang kedua orang gila. Orang gila. Yang ketiga kombinasi kedua-duanya. Nah pengusaha yang digerebek itu yang termasuk yang ketiga ini. Sebenarnya yang ketiga ada satu, Bang Ramon. Orang yang jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta ya. Tapi Bang Ramon ambil 2 tadi, ada orang kaya. Orang kaya Dan berlimpah ruah, orang gila dan kombinasi. Jadi Kedua-duanya. mereka ini kaya dan gila. Kaya dan gila pengusaha ini. Tapi saya Gila pikir dalam tanda kutip lah. Nah, gila dalam tanda kutip. Terus? Koran kan harus laku ini. Betul. Saya bilang kita nggak usah pakai inisial, nggak usah pakai samar-samar, langsung sebut nama. Karena di Batam begitu nama beliau disebut itu orang sudah langsung tahu. Langsung Oh, oke. Akhirnya viral lah kalau gitu lah ya. besoknya viral, bahkan koran kita nggak ada di pasaran bang. Saking viralnya. Konon kabarnya diborong oleh pengusaha ini. Ah, itu cerdas. Diborong semuanya. Sementara di media-media lain pakai inisial, ada juga di satu media menyebut pengusaha ternama digerebek. Kalau kita plek sebut nama, begitu koran naik pasar itu saya biasalah. Biasanya kalau sudah sholat subuh itu tidur. Saya bangun lagi menjelang zuhur itu, begitu buka handphone, wah udah banyak yang masuk. Suasana mencekam. Jadi kaki tangan si pengusaha anak buah ini waktu itu sangat marah dengan pemberitaan itu dan konon kabarnya ingin menyerbu kantor kita di Geraha Pena pada saat itu. Wah, suasana sangat menegangkan lah. Itu salah satu ketegangan yang luar biasa. Tapi bisa diatasi. Bisa diatasi dan saya kira kan Ya. semua para wartawan akan mengalami Iya. suasana seperti itu. Betul. Setelah ketegangan, apakah suasana yang abang sebagai jurnalis nih yang ada abang menulis dan abang merasa bahagia? Kalau ketika tulisan kita dibaca dan syukur-syukur malah bisa mengubah sesuatu, Bang. Sesuatu itu yang merubah Bisa bagaimana? mengubah sesuatu. Misalnya ada satu kebijakan, ada satu kebijakan, kemudian kebijakan itu kita kritik secara berkala, secara terus-menerus, dan akhirnya boleh jadi mungkin karena hal lain atau memang karena pemberitaan kita, kebijakan itu akhirnya Diwujudkan. berubah, diwujudkan menjadi sebuah kebijakan publik misalnya. Misalkan Itu salah tadi satu kita kebahagiaan. kritik pemerintah, Kritik pemerintah. pemerintah kemudian menafsirkan tulisan itu ada benarnya, Benarnya. dan akhirnya mungkin melalui proyek-proyek dan sebagainya kaki tangannya dan adukan perubahan. Di ACC menjadi produktif menjadi sebuah kebijakan publik. Pernah terjadi? Pernah dan alhamdulillah itu sering. amal jariah itu bang. Amin. Dan kebahagiaan yang lain tentu saja bertemu dengan banyak orang. Mulai dari pengamen, mulai dari preman, mulai dari pejabat, berbagai kalangan. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Saya lupa nanya dari awal, Ya, kok Bang Ramon bisa menulis? menulis itu begini ceritanya. Orang tua saya pegawai rendahan Bang di Korem. Korem? Korem. Apa berpangkat Sipil atau Korem. sipil? Sipil Korem. Oh di sekretariatnya. Di sekretariat. Iya. Jadi orang tua saya itu kebetulan di bagian bintal, pembinaan mental, dan dipekerjakan juga BKO sebagai TU di sebuah sekolah milik Yayasan Korem, Yayasan Kartika Chandra Kirana. TU. Nah orang tua tuh kadang-kadang suka bawa mesin tik itu ke rumah. Taktik. Itu. Disitulah saya pertama sekali belajar menulis dengan menggunakan mesin tik. Kemudian pagi siang orang tua bekerja, malam biasanya ada shift-shiftan menjaga rumah komandan. Nah kebetulan di rumah salah satu komandan itu suka baca, jadi orang tua saya namanya Jamaris sering, ayo Riz, bawa aja apa yang perlu, Orang tua tuh saya sering bawa satu bundel majalah Tempo, saya masih ingat betul. Itulah pertama sekali, waktu itu saya masih kelas 2 MTSN, 2 SMP, bersentuhan dengan wah indah ternyata. Bisa menghasilkan sebuah tulisan yang saya tak ngerti tapi saya menikmatinya. Berarti kuncinya awalnya senang membaca. Senang membaca. Di MAPK dari MTSN saya masuk MAPK itu sekolah khusus Bang, Madrasah Aliyah Program Khusus. Program khususnya apa? Seleksi ketat. Nah waktu itu kan kalau di militer ada SMK Taruna Bang, masih ingat? Oh Bang? ya, SMK Nah Taruna. kalau di Kementerian Agama, Depak waktu itu namanya, Ya. namanya MAPK.
Jadi masuknya di seleksi ketat, kurikulumnya waktu itu bahasa Inggris, bahasa Arab, dan penguasaan kitab kuning. Alhamdulillah saya lulus 5 waktu itu dari Riau. Sekolah unggulan ya. Sekolah unggulan di MAPK. Madrasah unggulan Nah, ya. di situ lebih terasah lagi. Kelas 2 MAPK itu ada seorang guru bahasa Indonesia. Gayanya waktu itu urakan sekali Bapak ini, tapi kita mencintai beliau. Beliau masuk, kalimat pertamanya saya masih ingat. Kalian di kelas saya akan kasih nilai 9 tanpa perlu kalian masuk, asal tulisan kalian masuk di koran. Koran apapun juga. Nah, kita berlomba-lomba, Bang. Alhamdulillah waktu itu puisi saya muncul di rubrik remaja salah satu harian di Sumatera Barat pada saat itu. MAPK ini posisinya di Kota Baru Padang Panjang, di kaki Gunung Merapi. Jadi itulah tulisan pertama. Tulisan pertama. Pada saat berada di MTS MA MAPK. Madrasah Aliyah Aliyah program khusus. setara SMA unggulan. Sekolah unggulan. Masuk di koran di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat. Dan saya memang tak masuk, tapi nilai saya 9. Bapak ini Pak Yahya dimanapun berada, semoga Allah memuliakan beliau. Alhamdulillah. Dia buktikan perkataannya. Berarti gurunya itu ia ingin lihat hasil. Lihat hasil. Karena yang penting hasil. Proses orang bisa belajar di mana saja. Itu dia, Bang. Setelah itu Ya. Bang Ramon bercita-cita jadi wartawan. Waktu itu tamat dari situ mulai bersentuhan nih dengan puisi. Begitu sudah mau tamat dari MAPK, di MAPK ini waktu itu salah satu keistimewaannya bisa diterima di IAIN manapun tanpa tes. Ya pasti ya. Waktu ya. itu Karena karena kita mahasiswa undangan gitu. sudah ada mereknya. Sudah ada mereknya. Nah, saya sebenarnya kelas 3 tuh sudah sangat ingin bercita-cita, Bang, masuk ke jurusan seni. Oh, sebelum jadi wartawan sebenarnya mau jadi sastrawan Oh, dulu. jadi seniman lah. Seniman. Terutama karena sastra. Waktu itu Iya. puisi kan. Kebetulan Iya. tulisan saya yang masuk di media di Sumatera Barat itu. Cuman karena orang tua susah, udah kau pilih yang jelas-jelas aja lah. Akhirnya saya masuk di UIN. IAIN dulu namanya. Iya. Di IAIN lah akhirnya semuanya tuntas. Turut tumpah ruah di situ. Tumpah ruah. Malah saya gelandang tidur di kampus pagi siang malam, kalau baju kotor perut lapar baru pulang ke rumah. Pokoknya ngakunya seniman. Ngakunya seniman. Apakah ada Berproses di situ. kelanjutan puisi-puisinya atau buku-buku dibuat pada saat itu? Waktu itu proses kreatif sesungguhnya bentuk-bentuk teknis berkesenian seperti berteater, berpuisi itu baru di kampus. Ada sanggar kampus, kemudian naluri jurnalistik, ada unit kegiatan mahasiswa UKM di pers kampus, tabloid gagasan namanya waktu itu. Jadi saya aktif di tabloid gagasan, saya aktif di senat, saya juga aktif di sanggar teater Lata Tuah namanya pada saat itu. Tahun 96 saya masuk, dan tahun 96 itu pula pertama kali harian Riau Pos membuka suplemen namanya Sagang. Oh, Yang kemudian bermetaforfosis menjadi Anugerah Sagang. oh iya, itu yang mendunia yang mendunia Seriau pada Kepulauan saat dan ya orang tahulah dia adalah majalah sastra yang Ya, diperhitungkan di awalnya masih menjadi suplemen surat kabar, Betul. kemudian menjadi majalah, Ya. dan menjadi kekuatan simpul kebudayaan yang luar biasa. Luar pada biasa. saat itu. Ya. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri, Bang, waktu itu. Bisa tembus di Betul. Sagang itu. Itu istilahnya tolak ukurnya Tolak seorang ukur. seniman kalau Kalau masuk di situ baru jadi seniman Baru jadi sejati. sastrawan. Saya tahun 97 masih ingat. Pertama kali puisi saya ada sebanyak 5 atau 6 puisi. Pertama kali dimuat di Sagang. Itu saya beli korannya. Saya ingat sampai uang saya yang tinggal tak seberapa pada saat itu yang harusnya saya gunakan untuk makan di kantin kampus. Saya beli koran. Korannya saya gulung-gulung dan hampir setiap hari selama 3 bulan itu saya bawa kemana-mana. Ya, karena kebanggaan Kebanggaan. kita adalah bila kita dihargai, dan apalagi yang menghargainya ada satu lembaga yang tolak ukur bonafiditasnya teruji. Ekosistem berkesenian. Betul. Bang Ramon sudah banyak ngarang buku-buku puisi. Alhamdulillah, akhirnya dari menulis di Sagang, kemudian menjadi bagian dari Riau Pos yang juga memproduksi Sagang, pindah kemari menjadi jurnalis dan aktif juga di kegiatan berkesenian. Ketemu dengan ekosistem berkesenian yang luar biasa. Ada laman bermain, ada teman-teman yang juga mendukung. Waktu itu pertama sekali itu
datang ke sini, salah satu orang yang saya cari itu Bang Husni Zarhud. Akhirnya berkumpul, seperti menemukan wadah dan mediumnya, Masuk di habitatnya. masuk di habitatnya. Tapi kemudian pilihannya kan di berikutnya nih Bang, kita menulis hanya sekedar menulis atau ingin menjadi sesuatu ini. Nah kebetulan kalau di sastra kita ini kan salah satu ukurannya pada awal-awal tahun 2000 itu kan sastra koran Bang. Betul. Sastra koran, kita bicara lagi nih koran lokal atau koran nasional. Tahun 2003 saya masih ingat itu pertama kali puisi saya dimuat di rubrik Bentara Harian Kompas. Alhamdulillah. Dan saya tercatat sebagai penyair Kepulauan Riau pertama yang berhasil tembus di situ. Luar biasa. 3 tahun kemudian, tahun 2006 baru ada Bang Hasan Asfani. Bang Hasan, cerita. Makanya saya bilang tadi, banyak orang hebat dan tidak banyak orang banyak hebat. Masya Allah. Itu baru cerita hebat satu. Itu berproses. Dan akhirnya terakhir saya melihat abang menerima anugerah Jembia Emas. Alhamdulillah. Tapi banyak orang tidak tahu juga Jembia itu Apa ya? apa. Abang ceritakan lah. Yes, ya. Karena kan kita punya audiens ini juga bukan hanya kalangan seniman. Betul. Seniman sastrawan sudah terbiasa jemput Jembia. Saya juga tahu, tapi semua orang perlu tahu. Saya juga menjadi bagian di Jembia, malah termasuk salah satu pendiri. Jadi waktu itu masih jadi orang dalam Bang. Iya, masih orang jadi dalam. orang dalam Jembia nih. Orang dalam tak boleh main. Orang dalam tak boleh main. Dan bahkan saya berpikir kalau saya tetap di Jembia Tak tidak- dapat-dapat. tak dapat-dapat. Karena pasti mempengaruhi objektivitas kita kan. betul. Nah, Harus fair lah. harus fair. 2015 setelah beberapa tahun di Pos Metro, Datuk Rida menantang saya, ayo kita buka secara serius laman sastra di Batam Pos. Waktu itu kan masih Batam Pos, 2015. September apa Oktober ya kalau saya tidak salah, kita mulai edisi perdana 8 halaman dengan layout yang fresh, segar. Kita buka rubrik Jembia. Jembia ini asalnya dari salah satu senjata tradisional Melayu yang melengkung itu loh Bang. Seperti rencong, Bukan kan? Seperti badik. orang bilangnya seperti gambit, orang ada yang bilang seperti Jembia. Dia melingkar Aha. dan beberapa Parit apa? ya seperti arit, Arit. tapi tidak terlalu melengkung. Oh. Dia melengkung sedikit saja. Waktu Jadi itu, Jembia adalah alat senjata tradisional senjata tradisional dari Melayu dari Melayu. yang sebenarnya juga merupakan ini kalau dilihat itu asal usulnya dari daerah Timur Tengah sana lah, dari Yaman atau dari mana. Jadi diambil Disimbolkan sebagai kekuatan kebudayaan. dari situ Jembia. Dari situ. Terus 8 halaman saya jaga sendiri. Waktu itu transisinya saya kawal sendiri. Waktu itu kan memang masih minim kreativitas. Nyaris tidak ada media yang membuka rubrik sastra. Pak Rida ingin pada saat itu kita serius di situ. Saya diangkat sebagai selain direktur Yayasan Jembia juga sebagai penanggung jawab halaman Jembia. Dan memang sulit Bang merangsang karya-karya untuk masuk. Saya bahkan sampai ya boleh dibilang mendatangi satu persatu untuk sastrawan kita di sini untuk mengirim karya mereka. Iya. Begitu sulitnya. Dan itu pun tidak ada yang mengirim. Sampai akhirnya saya intipin itu Bang, satu persatu medsos teman-teman ini, yang nama-nama muda di Belantika kita sekarang lah. Izin tak izin saya comot, saya muat di Jembia. Kadang-kadang saya muat karya mereka secara utuh sendiri, kadang-kadang saya muat secara personal. Salah satu nama itu yang saya comot puisinya di media sosial untuk saya angkat di Jembia itu Sudirman El Batami. Halo, Bang Dirman. Salam dodol. Saya muat. Nah itu salah satu. Bang Dirman tuh multiguna. Talenta multiguna. Jadi begitu Bang, saya angkat, saya muat, diminta tak diminta, dan akhirnya memang cara yang seperti itu efektif. Teman-teman ini akhirnya jadi bergairah lagi. Nah, seterusnya dengan Siap. kolom Jembia dan sekarang menjadi Jembia itu Sebuah anugerah. Ya, piala citranya. Piala Citra. Itu gimana bisa jadi bergeser seperti itu? 2016 pertama kalinya kata Pak Datuk Rida, ayo kita buat.
anugerah Jembia. Tapi satu kategori saja dulu. Kalau anugerah Sagang yang sebelumnya ada di Pekanbaru kan banyak kategori. Anugerah kategori seniman terpilih, buku terpilih, institusi seni terpilih. Kalau ini seniman, budayawan, sastrawan terpilih. 2016 dengan segala keterbatasan kita buat pertama kali anugerah Jembia Emas itu dengan menetapkan 4 kriteria: karya, ketunakan, pengaruh, dan prestasi. Waktu itu dibentuk semacam tim untuk menggodok nama-nama dan anugerah pertama jatuh kepada Bang Husni Zarbut pada saat itu. Jadi oke, halaman sudah ada, suplemen sudah ada, sekarang penghargaan. Begitu besarnya perhatian Datuk Rida pada saat itu melalui Sagang dan kemudian setelah beliau hijrah ke sini membentuk Yayasan Jembia ini untuk membuat ekosistem berkesenian yang semakin bergairah, memancing. Jadi akarnya kita tidak sia-sia, Bang. Susah mencari Datuk Rida yang kedua itu. Susah. Dia memang betul-betul berkomitmen untuk dia sendiri dan orang lain sama-sama maju dalam bersastra. Inisial RDK itu hanya ada satu, Rida Kaliamsi. Ramon Kaliamsi nggak bisa itu. Kita akan belajar dari ketunakannya. Amin, amin. Nah, tentu akhirnya Bang Ramon yang mendapatkannya. Alhamdulillah, akhirnya. Kau yang memulai, kau yang mendapati. Setelah 2 tahun ini, Bang, saya nggak lagi terlibat di Yayasan Jembia. Harusnya bisa-bisa sebenarnya harusnya pemenang anugerah pertama Jembia. Tapi itu kehebatan pertama. Ya. Tadi sastrawan. Siap. Berpindah jadi wartawan. Sebenarnya satu nafas lah. Satu nafas, tapi kan jadi wartawan ini fakta. Menulis fakta. Sastrawan kadang-kadang imajinasi. Berbeda di situ. Berbeda. Tapi kadang-kadang saling mendukung juga, Betul, Bang. karena sama-sama menulis. Nah, saya bisa memperindah. Saya kembali mengulang. Yes. Kenapa kok jadi wartawan, tidak jadi sastrawan saja? Tidak jadi sastrawan, memang dua-duanya ada di dalam diri ini, Bang. Oh gitu. Kalau menjadi wartawan kita berjumpa dengan banyak orang di lapangan. Kita lebih bisa tidak berjarak dengan realitas sosial, politik, ekonomi. Dari situ bahkan kadang-kadang menjadi materi dan bahan juga untuk membuat puisi gitu. Oh, ada hubungan batin Hubungan batin. Tapi akhirnya Bang Ramon menjadi ketua PWI Kepulauan Riau. Dan itu kehebatan kedua buat saya. Kedua. Kenapa kok mau juga jadi? Berarti kan sungguh-sungguh, bukan hanya hubungan sastrawan, wartawan. Kan sekarang menjadi ketuawan itu. Ketuawan. Itu. Sebenarnya banyak kecelakaan juga. Kecelakaan yang baik lah ya. Kecelakaan yang baik. Untung sabut lah, kata mendiang itu kan. 2008 kita sudah status menjadi Provinsi Kepri. Dulu namanya masih PWI Batam. Transisi menjadi provinsi, otomatis harus ngikut menjadi PWI Provinsi. Nah, waktu itu muncullah beberapa calon. Ini harus punya, sudah senior-senior. Saya lahir 78, Bang. 28 itu berarti umur saya 30 waktu itu. Jadi karena, nah ini mohon maaf ini, karena yang senior-senior waktu itu sepertinya nggak nyatu ini. Jadi kita yang muda-muda muncul sebagai kekuatan baru pada saat itu. Itu kecelakaan untung sabut. Kecelakaan untung sabutnya di situ. Dan ya akhirnya mengikuti proses. Waktu itu dengan beberapa kandidat yang lain, alhamdulillah buat selisih suaranya sedikit waktu periode pertama, dan saya menjadi ketua PWI provinsi termuda di Indonesia pada saat itu, Pak. Dan pertama di Kepulauan Riau. Dan nah ini masih debatable. Kalau pertama itu karena ketika transisi itu masih diantar oleh Bang Sokrates waktu. Kan ada PLT lah dia. PLT. Nah, udah definitif lah, nanti marah pula PLT. Halo Bang Sokrates. Jadi yang termuda. Yang termuda se-Indonesia. Dari pidatonya ketua umum pada saat itu. Oh ya kan harus yang mengakui juga, ada yang mengakui. Ya itulah kehebatan. Kehebatan yang mungkin orang susah mengulang dan mendapatkannya. Betul. Bang Ramon diberikan anugerah itu. Tantangan menjadi PWI. Ya, Bang. Apa saja yang Abang Ramon dapat ceritakan menghadapi, mungkin ada berbagai tingkah laku wartawan? Karena PWI ini organisasi tertua, organisasi pers dari era kemerdekaan lagi, Bang. Dan sudah menjadi organisasinya wartawan-wartawan yang sangat mapan. Dari cara berpikir, cara bertindak tentu berbeda-beda.
Apalagi kalau kita sanding bandingkan dengan PW-PW di provinsi lain yang punya kantor bagus, yang berlimpah ruah kemitraannya dengan pembangunan, terutama dengan anggaran, banyak mendapatkan anggaran dari pemerintah. Kita pada saat itu minus, sehingga kita berpikir nih dengan teman-teman, ini kita harus bawa kemana ini stressing PWI kita. Kemudian tahun 2009 atau tahun 2011 puncaknya itu Piagam Palembang lahir, bahwa wartawan harus punya sertifikat kompetensi pers. Semua wartawan waktu itu diwajibkan oleh Dewan Pers sebagai institusi pers tertinggi untuk ikut UKW namanya, Bang. Uji Kompetensi wartawan. Nah, Saya tahu karena banyak minta saya. karena banyak yang minta. Salah satu mata ujinya adalah waktu itu mau mewawancarai jejaring namanya. Jejaring. Nah, alhamdulillah, Bang, kita bertekad. Ayo kita stressingkan saja di UKW ini. Kita berusaha pada saat itu membuat UKW yang tidak berbayar. Kita gratiskan kepada teman-teman, tetapi ini bermanfaat kepada teman-teman juga. Di era saya alhamdulillah sudah 15 kali UKW terselenggara. Jadi Bang Ramon memasuki era wartawan profesional. Wartawan profesional. Karena memang fokus melalui kita ke sana. uji kompetensi dan mendapat sertifikat. Mendapat sertifikat. Dan alhamdulillah sudah 15 kali, baik di periode saya pertama maupun periode saya kedua. Periode kedua lebih mulus lagi nih, Bang, karena aklamasi. Aklamasi, Takut orang mau lawan. Kalau aklamasi. Karena ya alhamdulillah kita lebih stressing ke UKW. Tapi ya kalau mau dicerita kekurangan sih sampai sekarang saya tak meninggalkan dalam bentuk fisik. Misalnya PWI juga belum punya kantor. Kantor kita sewa-sewa terus, Pak. Berpindah-pindah. Tidak apa-apa. Karena dengan sewa berarti ada optimisme di situ. Ada kerja untuk mendapatkan yang permanen. Amin. Karena wartawan tidak boleh permanen, dia harus berpindah-pindah. Harus berpindah-pindah. Mobilisasinya di Cocok, situ. Bang. Wartawan tidak boleh setia kepada perusahaan. Wartawan hanya boleh setia pada profesi. Betul. Itu quote-nya itu, Bang. Dan setia juga pada istri. Bang Ramon, dua kehebatan. Kehebatan ketiga. Topi Bang Ramon ini Harley Davidson. Iya. Saya iri Bang Ramon bisa naik Harley Davidson. Sastrawan yang punya Harley, wah itu tak banyak, mungkin tak ada kali ya. Kalau mungkin artis banyak. Wartawan pakai Harley Davidson, kayaknya dihitung dengan jari juga lah. Kalau di Jakarta mungkin ada. Tapi di Kepri, Bang Ramon membuat saya terperangah dan sayangnya tak mengajak saya untuk bersama-sama dengan Harley. Oke, kita touring bareng nanti. Kok Bang Ramon tertarik Harley? Kenapa ada Harley? Dari dulu suka motor, Bang. Oh, dari dulu. Dulu suka motor besar. Jadi di Rio Pos itu dulu saya udah punya Ninja waktu itu. Era awalnya Ninja. Oh, Ninja. Ya, cuman kan menjadi wartawan ini dari awal-awal tuh sudah diwanti-wanti, baik kepada diri sendiri, baik kepada keluarga, untuk menjadi kaya tidak sebagai profesi pers, tidak Yang sebagai penting profesi menjadi jurnalis. bahagia. Menjadi bahagia, menjadi menemukan dimensi-dimensi lain lah dalam kehidupan. Ya akhirnya saya bisa mewujudkan mimpi saya yang sekarang. Mimpi saya bukan mimpi orang ya, Bang. Ya ada perbedaan itu. Apa bedanya? Beda. Kalau dulu kan bekerja di jurnalis mewujudkan mimpi orang. Oh, betul. Kalau sekarang mewujudkan mimpi diri sendiri. Melambung-lambungkan orang supaya mimpi orang itu berhasil. Orang berhasil. Betul. Nah, itu hidayah tepatnya hidayah networking, bisnis networking yang sekarang sejak hampir 3 tahun terakhir itu sudah saya geluti. Disebut juga nggak apa-apa, kita tidak anti iklan di Nanti sini. takut endorse lah. Kalau ada mereknya, kalau mau ditayangkan boleh. MCI. Millionaire Club Indonesia. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita tak tahu rezeki kita di mana. Itulah, Bang. Nah, dan akhirnya dapat hadiah Harley. Nah, jadi di bonus-bonus, Bang. Bonus. Dulu sebenarnya istri sih lebih dulu sebenarnya yang ikut MCI. Jadi ini ikut istri. Sambil bekerja sebagai PNS, istri juga
bekerja di multi level. Waktu itu saya masih pandang sebelah mata, Bang. Waktu itu. Kalau sekarang malah pandang pakai kacamata. Pandang pakai kacamata. Nah, tapi istri saya ini gigih, Bang. Bagaimana ingin saya untuk bersama-sama nih membesarkan. Betul. 2018, Bang, sebenarnya ketika saya bersama Pak Rida, kita kan membuka di Tanjung Pinang Pos ini. Dari Batam Pos Group kita hijrah ke Tanjung Pinang Pos. Nah, 2018 itu sebenarnya saya sempat ke Jakarta, Bang. Hampir setahun. Waktu itu ada SMSI, Serikat Media Siber Indonesia, yang di pembinanya diantaranya Dahlan Iskan, Khairul Tanjung. Kita sempat ingin membuat CIN, Cyber Indonesia Network, semacam kantor berita media-media online di seluruh Indonesia. Saya masih pulang balik. Sementara untuk di Jakarta kan nggak bisa setengah-setengah nih. Betul. Nah, istri saya itu gigih dia di situ. Di MCI itu ada bonus jalan-jalan ke luar negeri, Bang. Waktu itu istri dapat bonus, kalau nggak salah saya 4 atau 6 tiket ke Eropa. Ke Eropa waktu itu. Setiap istri saya dapat tiket bonus MCI ini, saya nggak pernah mau karena semua negara yang dia kunjungi saya sudah pernah. Wah, sombongnya di situ. Sombongnya di situ. Jadi ajak ke Korea saya sudah pernah, ajak ke Cina sudah pernah, ajak ke Eropa pada saat itu sudah pernah. Saya kan pernah mengajar bahasa Melayu, Bang, di Paris, Prancis. Di Paris, Prancis. Di Inalco saya pernah mengajar bahasa tahun 2015. Muridnya siapa? Takutnya muridnya orang Melayu juga. Bukan, Bang, mahasiswa Prancis. Oh, mahasiswa Prancis. Takut Ada- saya muridnya orang Melayu yang di Paris. Hampir 1 bulan selama penghujung musim semi tahun 2015 saya mengajar. Masya Allah. Konon itu jadi salah satu pertimbangan bagi juri-juri anugerah Jembiak Mas. Oh iya. Dan di sana itu saya resital puisi, mengajar bahasa Melayu. Ada kampus yang mempelajari bahasa-bahasa Timur, Inalco namanya, di Sorbonne, Paris. Jadi dia setiap 2 tahun sekali mengundang sastrawan, penutur asli dari bahasa yang dipelajari. Oke, singkat cerita, istri saya ini ngurus diam-diam. Ngurus diam-diam visa saya segala macam. Begitu datang panggilan wawancara visa Schengen di Jakarta, saya nggak bisa ngelak. Ini sudah kami uruskan, ayolah kita wawancara. Waktu itu tripnya ke 4 negara, Paris, Belanda, Belgia. Kita extension waktu itu ke Italia, ke Roma. Akhirnya saya wawancara visa Schengen, pergi. Di Eropa itulah baru saya terbuka, ya semacam mendapat hidayah lah. Karena bertemu dengan orang-orang biasa yang punya semangat luar biasa. Ada mantan supir truk, penghasilan sudah puluhan sampai ratusan juta. Ada orang-orang yang punya pekerjaan mapan, tapi meninggalkan pekerjaannya hanya untuk membesarkan MCI. Bagus sekali. Luar biasa. Pulang dari Eropa itulah, Bang. Baru akhirnya udah tolong saya diajarkan mengenai MCI ini. Karena Akhirnya kegigihan istri. kegigihan istri. Saya tahu istri Bang Ramon pasti gigih. Karena susah merawat suami yang sastrawan. Susah merawat suami yang wartawan. Maka 2 kegigihan ini ditambah dia mengajak ini dan Bang Ramon dapat hidayah. Saya kira bahagia kali istri. Dan akhirnya yang terasa itu adalah seperti di MCI ini saya menebus segala kesalahan-kesalahan di masa lalu. Dulu jarang pulang, Bang. Biasa. Oh, sekarang duet langsung. Jarang pulang. Aduh, sekarang indah sekali, Bang. Sekarang di rumah kita punya time freedom, financial freedom juga, kebebasan waktu, kebebasan finansial. Dan sekarang lah kesempatannya mewujudkan mimpi-mimpi dulu itu termasuk beli Harley. Aduh, alhamdulillah. Maka itu saya bilang kehebatan ketiga itu ada yang mengaku sastrawan, wartawan, kemudian sekarang memakai Harlewan. Kalau istri saya bilang MLM itu multi level marketing. Tapi karena saya masih ada penyair-penyair bebalnya, saya bilang MLM itu multi level metafora. Metafora. Bang Ramon, Siap, Bang? ini cerita Bang Ramon yang akhirnya sekarang berada di MLM. Yes. Perlu orang tahu juga, Bang. Ya, Kegigihan Abang itu kan tidak hanya bermodalkan hidayah, betul, Bang. tapi kan ada ikhtiar. Iya. Apa syaratnya? Karena saya gagal, Bang, jadi MLM itu. Pernah ya ternyata. Berkali-kali. Nanti masuk MCI, Tak insya Allah. usahkan Harley. Sepeda Brompton pun saya tak dapat. Waduh, Radis kamu rendah, luar biasa. Jadi mau saya apa yang Ya, untuk kita punya pendengar ini, ya. dia tahu bahwa seorang Ramon yang sastrawan, wartawan, MLM kok jauh banget. Jauh ya. Tapi kok berhasil. Nah, itu kuncinya apa tuh, Bang? Oke. Karena sudah dirintis oleh istri dan istri di PNS,
Akhirnya kan tidak punya banyak waktu sebenarnya untuk fokus. Saya bilang sama istri saya, izinkan saya, ajarkan saya, buka mata saya bagaimana sebenarnya MLM ini. Karena setelah dicerita saya sudah, aduh ini ketemu ini ritmenya. Bahwa MLM itu sebenarnya bukan jual produk, tapi membina jaringan, Bang. Jejaring tadi. Membina jejaring, mengajak orang untuk punya mimpi yang sama, dan kemudian bisa bersama-sama, maju bersama-sama. Makanya saya selalu bilang kalau di MCI itu ada slogan, Together we grow better. Bersama-sama kita tumbuh bersama. menjadi lebih baik. Wah, transisinya waktu itu dahsyat, Bang. Dari wartawan hampir 20 tahun, ketua PWI 2 periode, sastrawan yang konon karya-karyanya sudah di media nasional dan sudah ke luar negeri, tiba-tiba jadi sales, multi level marketing. Nah itu. Bully di mana-mana pada saat itu, Bang. Wah, tapi tak apa-apa. Saya pikir di sini justru kunci saya untuk masuk. Tantangannya Saya di akan situ. branding diri saya dengan segala ke-MCI-an itu. Oh. Mulai saat itu kemana-mana saya bawa branding MCI. Betul. Bahkan nama saya itu setiap saya memperkenalkan diri saya selalu bilang Ramon MCI, Ramon MCI, Ramon MCI. Akhirnya di mana-mana setiap duduk orang bilang, wah MCI datang, kata teman-teman dulu. Padahal itu sebenarnya iklan berjalan. ya? Bahkan sebenarnya iklan berjalan. Saya dibully setiap di kedai kopi MCI, tapi ujung-ujungnya begitu giliran bayar saya juga yang bayar. Nah. Dan Jadi mereka begitu, Bang. tidak ada Harley. Beda. Tapi itu memang berat, Bang. Waktu itu bagaimana mentransformasikan diri ya sebagai orang yang Iya. kerjaan dulu, Saya seperti bukan bicara orang. tadi MLM-nya, Iya, Bang. tapi tadi saya ingin tahu bagaimana mentransformasikan diri Ya. yang jiwa seni, jiwa jurnalis, tiba-tiba menjadi jiwa MLM. Itu buat saya satu keanehan. Keanehan. Dan saya melihat berhasil dan itu keajaiban. Alhamdulillah. Maka Kayak lari gitu ya. Bang Ramon saya lihat ada kehebatan ketiga di situ. Waduh. Bukan proses MLM-nya, tapi proses transformasinya itu Transformasi diri. ingin berada sesuatu yang lain daripada yang dahulu. Walaupun menjadi sastrawan pasti terus-menerus, itu sampai mati karena jiwa. Tapi melihat itu sebagai peluang dan melakoni Ya. dan berhasil, Ya. itu saya buat sebagai suatu berita kehebatan. Alhamdulillah. Bang Ramon, Ya. cerita kita tentang MLM ini pasti panjang lebar karena jejaring ini tak putus-putus. Iya, Dia kalau- mengalir sebagai Bengawan Solo Iya, alhamdulillah. sampai jauh, Sampai jauh. hulu hilir. Ya. Kebetulan stokis, Bang. Saya stokis pertama sekarang. Nah, di apalagi Kepulauan Riau. luar biasa. Kau cerita itu bisa 1 jam kami nanti dengan Abang. Tapi Nanti Abang masuklah MCI. Iya. Nanti saya prospek Abang lah. Astagfirullah. Saya ini semua orang bisa prospek saya. Apalagi pilkada nih, Bang. Iya. Banyak kali yang prospek saya. Kemarin, ya. Macam-macam. Ada yang saya doakan dia bilang mendukung. Mendukung, betul. Ada yang saya dukung tak boleh Iya. disebut. Saya terkejut lihat di Facebook itu. Datuk Hardi saja pilih Nah. titik-titik. Apalagi kita gitu. Alhamdulillah. Berarti saya ini MLM. Iya. Multi level metafora. Metafora. Nah, di ujung Ya, Bang. ini, di Ya, ujung cakap jangan tak cakap kita, Abang Siap. apa Abang yang mau cakapkan kepada siapa saja Ya. bahwa inilah Ramon Damora Ya. menurut saya mempunyai 3 kehebatan saja. Sebenarnya mungkin ada 7 yang lain yang tak dapat saya sampaikan. Silakan, Bang. Waduh, gitu Kameranya di sini, Bang. Oke, siap. Yang pertama, wujudkan mimpi-mimpi Anda, bekerjalah, berikhtiarlah, berusahalah dengan mewujudkan mimpi sendiri, jangan mimpi orang lain. Kemudian yang kedua, saya mau mengutip penggalan syair Lao Tzu. Lao Tzu ini mahaguru Taoisme dari Cina klasik abad 500 lah sebelum Masehi. Lao Tzu bilang begini, manusia pada saat lahir dalam keadaan lembut, tetapi menjelang kematiannya dia kaku dan mati. Tanaman-tanaman muda di taman pada saat kelahirannya juga menjadi tanaman yang lembut dan tumbuh menghasilkan. Tapi pada saat menjelang kematiannya dia menjadi kering, layu dan mati. Maka kaku, layu, kering adalah murid-murid kematian, sementara yang tumbuh dan selalu menghasilkan adalah murid-murid kehidupan. Melalui cakap jangan tak cakap ini saya ingin mengajak semuanya, tuan puan, marilah kita selalu menjadi murid-murid kehidupan yang bisa bersikap lembut,
dan selalu tumbuh, berproduktif, menghasilkan, dan terutama bermanfaat bagi banyak orang, terutama orang-orang yang kita cintai. Begitu. Saya kembali memberi apresiasi kutipannya tadi yang tak bisa saya ulang. Karena memang menyentuh dan penuh makna. Maka sebab itu percakapan kita ini mudah-mudahan percakapan yang penuh makna. Amin. Dan abang di MLM teruslah di MLM Multi level makna. multi level mana. Kalau MCI jangan tak MCI. Jangan tak MCI. Tapi MCI. kalau cakap Jangan tak cakap. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.